Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin. بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan mengkaji hadis yang ke-7 yang tema besarnya adalah agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Maka kami bertanya, para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini merupakan hadis yang penting. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi, yang dimana kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini merupakan kitab yang berisi 42 hadis, yang dimana 42 hadis ini merupakan intisari dan pokok dari ajaran agama Islam secara garis besar. Sebelum masuk kepada pembahasan hadis, kita ingin sedikit mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Kunyah beliau adalah Abu Ruqayyah. Dan sebagaimana pernah kita bahas bahwa berkunyah ini salah satu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah. Dan Ruqayyah merupakan nama anak perempuan. Artinya apa? Artinya boleh seseorang berkunyah dengan anak perempuannya. Tidak mesti dengan anak laki-laki. Ada seseorang punya anak namanya Aisyah, berarti boleh dia berkunyah dengan Abu Aisyah, Abu Fatimah, dan seterusnya. Nama asli sahabat ini adalah Tamim. Nama ayahnya Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu, yang dimana beliau berasal dari Palestina. Awalnya beragama Nasrani dan menjadi pendeta dan masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Nah, beliau ini terkenal, Tamim bin Aus ad-Dari terkenal dengan kisahnya tentang Dajjal. Hadis hadis Al-Jassasah, hadis yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus ad-Dari,
yang dimana beliau bercerita bahwa beliau pernah mengarungi lautan selama berhari-hari sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau. Lalu di pulau tersebut dia bertemu dengan satu makhluk yang sangat aneh, yang dimana makhluknya ini ditutupi dengan bulu, dengan rambut, sehingga tidak bisa dibedakan antara depan dan belakangnya. Dan akhirnya singkat cerita bahwa makhluk ini mengajak orang-orang yang terdampar, di antaranya Tamim bin Aus Ad-Dari, untuk masuk ke dalam. Lalu di dalam ada satu makhluk yang terbelenggu. Lalu makhluk ini menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya apakah sungai Efrat sungai Efrat masih ada airnya atau tidak, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sehingga ketika Tamim bin Aus Ad-Dari menyampaikan kisahnya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa makhluk tersebut adalah Dajjal. Jadi Tamim bin Aus Ad-Dari populer, nama beliau populer karena meriwayatkan hadis tentang Dajjal, tentang Al-Jassasah. Hanya pada kali ini Tamim bin Aus Ad-Dari meriwayatkan hadis tentang agama adalah nasihat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sebelumnya masih terkait dengan Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau termasuk ahli ibadah. Setelah masuk Islam, beliau banyak beribadah dan termasuk ahli qiyamul lail. Dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah di Palestina. Jadi setelah bertemu dengan Rasulullah, lalu setelah terbunuhnya Uthman bin Affan, beliau kembali dari Madinah ke Palestina dan wafat di sana pada tahun 40 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Apa maksud nasihat? Apa makna atau definisi nasihat dalam hadis ini? Kalau nasihat yang kita ketahui secara umum, nasihat yang sudah menjadi bahasa Indonesia juga adalah nasihat, Pak. Gitu ya, nasihat itu artinya apa sih? Ya nasihat ya. Memberi petuah, ujangan ya. Itu adalah makna secara umum yang kita fahami dan juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Namun dalam hadis ini ada makna yang lebih khusus. Apa maksud an-nasihah? An-nasihah berasal dari kata nasaha atau nasuha. Yansuhu yang bermakna khalusa yakhlusu. Artinya adalah murni, tulus. Makanya kita kenal istilah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nasuha itu satu akar kata dengan nasihah. Akar katanya berasal dari satu kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari huruf nun, shad dan ha. Nasoha. Jadi nasihah, jadi nasuha. Satu akar kata. Artinya apa? Artinya ketulusan, kemurnian, keikhlasan. Makanya taubatan nasuha artinya taubat yang murni, taubat yang tulus, tidak ada kepentingan apapun kecuali kita mengharapkan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka an-nasihah di sini maknanya bukan sekedar memberi wejangan, tapi ketulusan dan kemurnian. Kalau nasihat dalam hadis ini kita terjemahkan memberi wejangan, nasihat, maka bagaimana mungkin kita menasihati Allah, ya kan? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, maka para sahabat bertanya untuk siapa nasihat itu? Rasulullah menjawab untuk Allah. Sehingga nasihat yang dimaksud dalam hadis ini adalah makna yang lebih khusus, yaitu kemurnian dan ketulusan. Kemurnian dan ketulusan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan makna bahwa agama adalah nasihat itu bukan berarti bahwa agama ini hanya nasihat, begitu ya. Karena juga ada perintah-perintah lainnya. Ada hal-hal penting lainnya dalam agama Islam selain nasihat. Tapi ketika disebutkan agama adalah nasihat, ini menunjukkan bahwa nasihat ini mempunyai porsi yang sangat besar dalam ajaran agama Islam.
Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Kita tahu bahwa haji rukunnya bukan hanya wukuf di Arafah saja, tapi juga ada rukun-rukun yang lain. Tapi ketika Rasulullah mengatakan haji adalah Arafah, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa Arafah ini mempunyai peran yang besar dalam ibadah haji. Bahkan orang tidak sah hajinya kalau tidak wukuf di Arafah. Begitu juga ketika Rasulullah mengatakan ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat, bukan berarti agama Islam ini cuma nasihat saja. Ada yang lain selain nasihat, tapi Rasulullah ingin menunjukkan betapa pentingnya nasihat dalam agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah menjelaskan nasihat yang pertama yaitu untuk Allah, lillahi, untuk Allah. Apa maksudnya? Apa makna nasihat kepada Allah? Tadi kita artikan, kita definisikan nasihat maksudnya adalah ketulusan dan juga kemurnian. Jadi kemurnian kita, ketulusan kita kepada Allah, bagaimana bentuknya? Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, beriman kepadanya dan membenarkan apa yang disampaikannya melalui kitabnya dan lisan Rasulnya. Jadi itu makna nasihat kepada Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga membenarkan segala sesuatu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim tanpa tebang pilih, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk nasihat kepada Allah adalah ikhlas dalam semua bentuk ibadah kepadanya dan menafikan semua ibadah kepada selainnya. Ini bentuk nasihat kepada Allah. Jadi ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah. Salat kita, tilawatul Quran kita, puasa kita, zakat kita, umrah kita, haji kita, itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya untuk tajdid an-niyah, memperbaharui niat di setiap kita ingin melakukan satu ibadah. Karena seringkali setan itu pinter, Pak. Ketika kita mau mulai ibadah, disitulah setan masuk sehingga dalam hati kita ada niat untuk selain Allah. Maka penting sebelum melakukan suatu ibadah mentajdid an-niyah. Apalagi umrah, Pak. Umrah zaman sekarang yang sudah begitu merebak dan menjadi tren ya. Bagus ya umrah, banyak orang punya kesadaran untuk umrah, untuk berhaji. Tapi tidak sedikit juga ya akhirnya orang umrah itu menjadi ajang apa? Show off gitu ya. Pamer, unjuk gigi. Maka kalau kita mau umrah, pastikan umrah kita lillahi ta'ala, untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Lalu berikutnya menafikan semua ibadah kepada selain Allah. Nah itu harus kita tanamkan di dalam hati yang paling dalam bahwa semua Tuhan yang disembah selain Allah adalah Tuhan yang batil. Jadi Muslim nggak boleh ragu, Pak. Nggak boleh seorang Muslim mengatakan agama kamu apa? Islam. Terus bagaimana pendapatmu tentang agama yang lain? Mungkin ada benarnya. Kalau itu masih ragu dia. Jadi dia harus yakin dengan hati, dari hati yang paling dalam bahwa satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya Tuhan yang benar yang berhak disembah hanya Allah. Jadi iman itu harus radik gitu ya. Iman harus mengakar di dalam hati. Hanya saja urusan muamalah dengan orang-orang yang belum beriman maka harus baik. Iman harus mengakar dalam hati, iman harus radikal begitu Pak ya, dalam hati, tapi dalam urusan muamalah kepada orang-orang yang belum beriman harus baik. Salah, kurang tepat juga kalau orang imannya mengakar tapi dalam bermuamalah dengan orang-orang yang tidak beriman akhirnya tidak baik, itu juga kurang tepat. Karena justru bentuk keimanan kita kepada Allah yang yang baik itu melahirkan sifat muamalah atau sikap muamalah yang baik kepada sesama orang-orang beriman maupun kepada orang-orang yang belum beriman. Selama orang-orang yang tidak beriman atau belum beriman itu selama orang-orang yang belum beriman itu tidak mengganggu kita atau tidak mengusir kita. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Selama mereka tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian.
Artinya kita punya tetangga non-muslim harus berbuat baik, Pak. Harus berbuat baik. Dari sisi muamalah. Tapi dari sisi keimanan, kita dalam hati harus meyakini bahwa apa yang disembahnya itu batil. Gitu ya. Itu di antara bentuk nasihat kepada Allah juga. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Apa yang Allah cintai kita cintai, Pak. Allah cinta kepada apa? Allah cinta kepada kebaikan. Allah cinta kepada ahli ilmu, maka kita cintai. Allah cinta kepada ketaatan, maka kita cintai. Gitu ya. Allah benci kepada apa? Allah benci kepada keburukan, maka keburukan itu kita benci. Allah benci terhadap zina. Allah benci terhadap khamr, Allah benci terhadap riba. Allah benci terhadap judi. Allah benci terhadap hal-hal yang Allah haramkan, hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat, bahkan cenderung mendatangkan mudarat, itu Allah benci. Maka kalau ada orang mengatakan, Pak, hati saya semua isinya cinta, tidak ada kebencian dalam hati saya, ini juga ungkapan yang kurang tepat, gitu ya. Kenapa? Karena Allah cinta dan Allah benci. Jangan sampai maka kita hambanya juga harus punya sifat cinta dan harus juga punya sifat benci. Kalau ada orang mengatakan hati saya semuanya cinta, berarti dia cinta dengan zina juga, cinta dengan khamr, kan tidak mungkin. Jadi kita membenci hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang masih jatuh ke dalam maksiat, masih mengerjakan hal-hal yang Allah haramkan, maka sejatinya itu adalah objek dakwah kita, harus kita ajak mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, agar mereka bisa meninggalkan hal-hal tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu makna nasihat kepada Allah. Lalu berikutnya adalah nasihat kepada kitabnya. Rasulullah mengatakan tadi yang kedua adalah wali kitabihi. Nasihat untuk kitabullah. Artinya ketulusan, kemurnian untuk kitabullah. Bagaimana bentuknya? Yang pertama, beriman kepadanya, beriman kepada Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ini penting, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita mengimani bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Karena banyak orang di luar sana yang punya keyakinan bahwa Al-Quran ini produknya Muhammad, bukan kalamullah. Al-Quran merupakan produk budaya. Gitu, Pak ya. Ada yang bilang seperti itu ya. Kita sebagai orang yang beriman, bentuk ketulusan kita kepada Al-Quran harus meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, al-munazzal ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW. Al-mu'jiz, yang menjadi mu'jizat. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya dihitung sebagai ibadah. Ini yang harus kita yakini di dalam hati. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, lalu juga mengimani apa-apa yang ada di dalamnya. Lalu bentuk nasihat kepada kitabnya juga, kepada kitabullah itu, kepada Al-Quran, yaitu mengagungkannya di atas apapun, serta membacanya dengan baik, benar, dan khusyuk. Jadi mengagungkan Al-Quran di atas apapun, Pak. Banyak orang-orang kita lihat zaman sekarang, dia muslim, tapi ketika ditanya kitab pedomannya apa, atau buku yang paling dia jadikan pedoman dalam kehidupan, ternyata masih banyak yang menjawab bukan Al-Quran. Dia bilang kitab siapa yang menulis orang barat gitu ya, kitab apa, buku apa yang menulis orang ini dan itu. Nah, kita harus agungkan Al-Quran di atas apapun. Bukan artinya tidak boleh kita membaca buku-buku yang lain selain Al-Quran, boleh. Tapi tetap yang kita jadikan patokan kebenaran adalah apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini bentuk nasihat kepada kitabnya. Lalu membacanya, ini penting bagi kita untuk punya komitmen untuk membaca Al-Quran. Dan ini bagian dari an-nasihah li kitabihi, ketulusan terhadap kitabullah. Kita punya komitmen untuk selalu membaca Al-Quran, Pak. Jadi tidak mungkin kita bilang pedoman kamu apa Al-Quran, tapi tidak pernah baca.
Gitu ya, tidak pernah mempelajarinya. Bagaimana dijadikan pedoman? Maka harus punya komitmen untuk selalu membaca Al-Quran. Kalau kita lihat para sahabat, mereka mengkhatamkan Al-Quran, ada yang dalam waktu 40 hari, ada yang dalam waktu 30 hari, ada yang dalam waktu 10 hari, ada yang dalam waktu 7 hari, ada yang dalam waktu 3 hari. Ya, karena mereka punya komitmen yang tinggi untuk selalu membaca Al-Quran. Percayalah, orang yang banyak membaca Al-Quran maka akan banyak mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, semakin tulus dia membacanya, ikhlas mempelajarinya, lalu berupaya untuk mengamalkannya, maka semakin banyak keberkahan yang akan dia dapatkan di dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu di antara bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah membelanya dari penafsiran-penafsiran yang batil, dari penafsiran-penafsiran yang salah, yang menyimpang. Al-Quran ini kalamullah, tapi ada juga orang-orang yang iseng, Pak. Ya, entah iseng atau memang karena tidak faham ilmunya, sehingga dia menafsirkan Al-Quran itu dengan tafsiran-tafsiran yang batil. Ada dulu orang mengatakan bahwa zina itu selama tidak di tempat umum, selama bukan karena paksaan, halal hukumnya. Dalilnya dia bawakan dari Al-Quran juga. Gitu ya. Dia bawakan dalil dari Al-Quran, tapi tentunya dengan penafsiran yang batil. Jadi orang sebenarnya, Pak, kalau mau berfatwa dengan fatwa apapun bisa dia cari dalil Al-Qurannya. Tapi dengan cara yang batil, dia selewengkan maknanya. Dia selewengkan tafsirannya. Ada yang begini, menafsirkan ayat begini, Pak. Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Untuk mengingatku. Terus kata dia, kalau sudah ingat Allah berarti tidak butuh salat. Yang penting eling, yang penting ingat Allah. Ini kan penafsiran yang batil. Ada juga yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin secara bahasa artinya adalah keyakinan. Gitu ya. Maka kata mereka kalau sudah yakin tidak perlu lagi menyembah Allah. Padahal yang dimaksud dengan al-yaqin dalam ayat ini adalah al-maut, kematian, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Dan juga tafsiran-tafsiran batil lainnya yang kita temukan, khususnya yang dikemukakan oleh orang-orang orientalis. Biasanya mereka punya tafsiran-tafsiran yang berbeda dari tafsiran-tafsiran para ulama-ulama klasik ya. Karena mereka menganggap bahwa tafsiran yang dibawakan oleh ulama klasik ini sudah tidak relevan, kata mereka. Sehingga kita butuh untuk menafsir ulang Al-Quran dengan tafsiran yang lebih relevan di zaman sekarang. Tafsiran yang berkemajuan, kata mereka bahasanya, atau tafsiran yang progresif. Padahal sejatinya itu adalah tafsiran batil. Hanya dibuat indah bahasanya, tafsir berkemajuan, tafsir progresif. Padahal tafsir batil. Tidak ada dasarnya. Hanya berdasarkan cocok-cocokan gitu ya. Hanya berdasarkan cocok-cocokan. Jadi Al-Quran dicocokin sama zaman sekarang gimana kira-kira. Jadi Al-Quran dipaksa untuk mengikuti sistem yang ada di zaman sekarang. Itu tafsir. Nah, di antara bentuk ketulusan kita kepada Al-Quran adalah membelanya dari penafsiran-penafsiran yang batil. Karena kalau penafsiran yang batil ini tidak ada yang membantahnya, tidak ada yang mengcounternya, maka itu akan lama-lama dianggap bagian dari tafsir. Kalau sudah dianggap bagian dari tafsir, nanti dianggap salah satu pendapat ulama. Akhirnya diyakini kebenarannya. Padahal aslinya itu adalah tafsiran yang batil wal'iyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu nasihat untuk Rasulnya, yaitu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Di antaranya yang pertama, membenarkan kerasulannya, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengimani semua yang disampaikannya. Jadi kita harus mempercayai, mengimani bahwa memang Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, dan juga mengimani hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu sumber dalam beragama. Ini penting, Mbak. Kenapa? Karena banyak orang zaman sekarang, atau ada sampai zaman sekarang, orang-orang yang tidak percaya dengan hadis. Mereka hanya percaya dengan Al-Quran. Jadi hadis itu kata mereka tidak ada. Hanya percaya dengan Al-Quran.
Dan sebenarnya fenomena ini sudah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Sungguh akan datang satu masa, kurang lebih maknanya ya, di mana kalian duduk nyaman di atas tempat duduk kalian dalam keadaan kenyang, lalu kalian akan mengatakan, atau orang ini akan mengatakan, jauhkan kami dari hadis. Kami hanya mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam banyak hadis Rasulullah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan hadis itu Rasulullah sudah memprediksi begitu ya fenomena tersebut. Jadi masih ada orang-orang yang tidak percaya dengan hadis. Maka di antara bentuk an-nasihah li rasulihi, ketulusan untuk rasulnya, kita mengimani segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita imani karena kita yakin bahwa Rasulullah tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidaklah berbicara dari hawanya, dari hawa nafsunya. Tidaklah yang Rasulullah ucapkan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan para ulama atau ungkapan dari kalangan tabi'in atau sahabat yang mengatakan bahwa inna Jibril yanzilu ala Rasulillahi bil Qur'an kama inna Jibril yanzilu ala Rasulillahi bis sunnah kama yanzilu alaihi bil Qur'an. Sesungguhnya malaikat Jibril itu turun kepada Rasulullah membawa as-sunnah, membawa hadis sebagaimana Jibril turun kepada Rasulullah membawa Al-Quran. Maka harus kita yakini bahwa hadis sama Al-Quran dari sisi al-hujjiyah, yaitu argumentasi dalam beragama atau landasan dalam beragama, hujjah dalam beragama itu setara. Tidak ada bedanya. Gitu ya. Al-Quran dan hadis dari sisi landasan dalam beragama itu setara. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah adalah taat kepada semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita taat kepada perintah Rasulullah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah juga adalah membela ajaran-ajaran beliau, membela yang beliau bela, membenci yang beliau benci, mencintainya, mengagungkannya serta menjadikannya teladan dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan kita dalam kehidupan kita, dalam berpakaian kita, dalam bermuamalah kita, dalam tutur bicara kita, dalam interaksi sosial kita, hubungan kita dengan tetangga kita, dengan yang muslim, dengan yang non-muslim, dengan orang tua, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih kecil. Itu semua ada pedomannya, ada tuntunannya, ada contohnya dari Rasulullah. Cara makan kita, cara buang air kita, cara bekerja kita, bahkan itu semua ada tuntunannya. Paling tidak secara garis besar ada tuntunan dari Rasulullah. Maka kita jadikan beliau sebagai pedoman dalam kehidupan. Itu diantara bentuk nasihat untuk Rasulullah, ketulusan untuk Rasulullah. Lalu berikutnya yaitu nasihat untuk para pemimpin. Maksudnya apa? Yang pertama, membantu mereka dalam kebenaran. Kalau mereka punya kebijakan-kebijakan yang baik, yang bermaslahat, maka kita bantu mereka. Berikutnya, menaati perintahnya. Menaati perintahnya selama tidak memerintahkan kepada yang mungkar atau yang haram atau maksiat. Lalu menasehati mereka dengan lembut ketika mereka salah atau ketika mereka menyimpang. Tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap mereka. Itu juga diantara bentuk nasihat kepada para pemimpin. Dan yang berikutnya adalah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Maka diantara yang dianjurkan khususnya ketika khutbah Jumat begitu ya, doa di akhir, walaupun ini bukan merupakan syarat sah, bukan merupakan rukun ya, tapi dianjurkan, sangat dianjurkan ketika khutbah Jumat itu khotibnya berdoa untuk kemaslahatan pemimpin atau untuk kebaikan bagi para pemimpin. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbuhu wa tarda. Ya Allah, berilah taufik kepada para pemimpin kami kepada apa yang kau cintai dan apa yang kau ridhai dan seterusnya. Karena baiknya pemimpin itu akan berdampak positif ya. Pemimpin baik maka rakyat juga akan baik. Pemimpin baik maka negeri akan makmur. Pemimpin baik
maka kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sosial itu akan bisa ditangani dengan mudah. Terakhir adalah nasihat kepada kaum muslimin. Bagaimana bentuknya? Ketulusan kepada kaum muslimin. Yang pertama, memberi petunjuk kepada mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat. Artinya kita mendakwahkan mereka, kita menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin. Sehingga ketika ada kaum muslimin yang belum dekat dengan ajaran agama Islam, belum mengamalkan sepenuhnya, kita lihat dengan pandangan kasih sayang. Kita ingin memberi hidayah kepada mereka. Berikutnya adalah menutupi aib dan celah mereka. Aib dan celah kaum muslimin harus ditutupi. Berikutnya memberikan kebaikan untuk mereka dan mencegah bencana dari mereka. Lalu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang baik. Dan terakhir, menyukai untuk mereka apa yang ia sukai untuk dirinya. Jadi berusaha apa yang kita suka untuk diri kita, kita berikan juga kepada sesama kaum muslimin, dan membenci apa yang kita benci. Membenci untuk kaum muslimin apa yang kita benci untuk diri kita. Itu diantara bentuk nasihat atau ketulusan bagi kaum muslimin. Sehingga hadis ini walaupun singkat, tetapi ternyata para ulama memberi penjelasan yang sangat dalam. Semoga bisa kita amalkan dan menginspirasi kita dan menambah keimanan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, dan menambah komitmen kita untuk selalu menerapkan, mengaplikasikan seluruh ajaran agama Islam dalam seluruh lini kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan hadis ke-7. Sebelum tutup, mungkin kalau ada pertanyaan. Cukup, tidak ada. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.